make a transition. Ya, saya mau kita melakukan sebuah transisi. I wanted to reintroduce you to someone that you probably knew from the Bible. Saya mau memperkenalkan saudara kembali kepada tokoh-tokoh yang mungkin saudara sudah tahu dari Alkitab. Maybe to tell you more about Esther than you knew before. Ya, mungkin dengan demikian memberitahukan mengenai Esther lebih banyak daripada yang saudara tahu sebelumnya. To slow down the story so we could pay attention to her. Ya, untuk mungkin memperlambat kisahnya supaya kita bisa memberi perhatian yang lebih kepada Esther. You can go to the next slide, please. What I'd like to do now Next. Apa yang saya mau lakukan sekarang? I would like to take you from the person of Esther to the book of Esther. Nah, sekarang saya mau membawa saudara dari tokoh Esther kepada kitab Esther. And I want to do this in a particular way. Dan saya mau melakukan ini dengan cara yang khusus. When we read the Bible about characters, Ketika kita membaca karakter di dalam Alkitab, we want to get to know them as people. kita mau mengenal mereka sebagai seorang pribadi. And all the human characters in the Bible are not perfect. Dan semua tokoh-tokoh manusia dalam Alkitab tidak sempurna. They are sometimes courageous and noble in certain ways. Dan mereka kadang-kadang bisa kita lihat berani dan mereka agung dalam aspek-aspek tertentu. And we have a lot to learn from them. Dan kita mempunyai banyak hal yang dapat kita pelajari dari mereka. But Esther is not only a person but also a book. Tetapi Esther bukan hanya sebuah karakter tetapi juga sebuah kitab. And I wanted to show you how interconnected the book of Esther is with the rest of Scripture. Dan saya mau supaya kita melihat bagaimana kitab Esther itu begitu berkaitan dengan kitab-kitab lain di dalam seluruh Alkitab. And this might be surprising because the book of Esther doesn't mention Jerusalem or even the name of God. Dan ini mungkin mengherankan karena di dalam kitab Esther tidak pernah disebutkan Yerusalem dan bahkan nama Allah. But when you read the story of Esther, you start hearing echoes. Tetapi ketika saudara membaca kisah Esther, saudara mulai mendengarkan gema. And there are actually echoes of several other stories in the Old Testament. Dan bahkan gema ini adalah gema mengenai beberapa kitab di dalam Perjanjian Lama. So I'm going to summarize some of these links. Karena itu saya mau memberikan kesimpulan mengenai beberapa kaitan ini. And I will say it in English. Dan saya akan mengatakannya dalam bahasa Inggris. You'll hear it in Indonesian. Saudara mendengarnya dalam bahasa Indonesia. But many of them are specific in the Hebrew. Tetapi beberapa dari atau banyak dari ini harus secara khusus di dalam bahasa Ibraninya. And once you look at all of the links, dan begitu saudara melihat semua keterkaitan ini, it will be hard to disagree dan mungkin akan sulit untuk tidak setuju that when the story of Esther was written, bahwa ketika kisah tentang Esther dituliskan, it had other biblical stories in mind. Maka penulis itu memikirkan mengenai beberapa kisah Alkitab di dalam pemikirannya. And all of those similarities serve a purpose. Dan semua kesamaan itu tentu saja mempunyai tujuan. They carry the storyline of the whole Bible. Karena semua itu sebenarnya membawa keseluruhan kisah Alkitab. And they relate to the gospel. Dan berkaitan dengan Injil. So think about the story of Esther as having hyperlinks. Ya, jadi kita memikirkan misalnya kisah Esther itu mempunyai hyperlink, jadi kaitan hiper. So when you're on a website and you see blue words, you can click on them. Ya, saudara, kalau di dalam web kita melihat kata-kata yang dibirukan atau kata-kata biru, kita bisa klik pada kata tersebut. So I want to show you what happens when you click on the book of Esther. Dan jadi saya mau menunjukkan apa yang saudara dapatkan ketika saudara mengklik kitab Esther. So the first story we'll look at is Joseph. Jadi kisah pertama yang kita lihat adalah mengenai Yusuf. In Genesis 37, God's name is never mentioned. You don't have to look him up. Oh, oke. Di dalam Kejadian 37 nama Allah juga tidak pernah disebutkan. Joseph is sold into Potiphar's house. Yusuf kemudian dijual ke rumah Potifar. And Joseph prospers. Dan Yusuf menjadi makmur. So he was a dependent. Dia adalah seorang yang tidak mandiri. And God started to bless him. Dan Allah mulai memberkati dia. So similarly, Esther never mentions God's name. Dan
sama bahwa di dalam kitab Esther nama Allah tidak pernah disebutkan, but he's clearly involved in the surprises and the reversals. tetapi Allah jelas terlibat di dalam ya surprise dan juga kebalikannya. Second, Joseph is thrown into a pit and his brothers sit down to eat. Dan kita melihat bahwa Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam selokan ya, dan saudara-saudaranya duduk dan makan. After Haman gets the king to agree to the edict, they sit down to eat. Setelah Haman kemudian membuat raja setuju untuk mengeluarkan surat undang-undang, mereka duduk dan makan. Joseph finds favor with Potiphar. Yusuf diperkenan oleh Potifar. Esther attracts favor with the foreign officials. Ya, sedangkan Esther kemudian mendapatkan perkenanan atau kasih sayang dari pejabat-pejabat asing itu. Potiphar's wife spoke to Joseph day after day. Ya, istri Potifar berbicara kepada Yusuf hari demi hari. It's written in Hebrew, yom yom. Ya, dan di dalam Ibraninya adalah yom yom. Well, it turns out the nobles spoke to Mordecai yom yom. Dan ternyata para pemuka berbicara kepada Mordekai juga yom yom. There's another phrase in Genesis. Dan ada ungkapan lain di dalam Kejadian That some people sinned against the king of Egypt. Yang dimana ada orang-orang, some people sin. Sin. Okay. Di mana ada orang-orang berdosa terhadap raja atau Firaun, raja Mesir. So there's an insurrection. Ya, jadi ada pemberontakan. And the king forgot about it. Dan raja lupa tentang hal itu. And then he only remembers about it during a sleepless night. Dan dia baru ingat tentang hal itu ketika dia tidak bisa tidur. Well, similarly in Esther. Begitupun juga pada Esther. Mordecai uncovers a plot against the king. Mordekai pernah membukakan sebuah rencana pembunuhan terhadap raja. He exposes a sin against the king. Dia membukakan dosa terhadap raja. And then he forgets to reward Mordecai. Dan kemudian raja tersebut lupa untuk memberi upah kepada atau memberi hadiah kepada Mordekai. Until he has a sleepless night. Sampai dia tidak bisa tidur. When Pharaoh is looking for someone to get ready for the 7 years of famine, ketika Firaun kemudian mempersiapkan orang untuk mempersiapkan diri untuk 7 tahun kelaparan, it specifically says, Joseph says, let Pharaoh appoint commissioners to gather grain. Yusuf mengatakan kiranya Firaun menunjuk ya seseorang untuk melaksanakan tugas tersebut. When you're reading in Esther, ketika kita membaca Esther, and the nobles want to replace Vashti, dan ketika para pemuka mau menggantikan Ratu Wasti, they say, let the king appoint commissioners to gather virgins. Ya, mereka mengatakan kiranya Firaun kemudian menunjuk komisioner untuk mengumpulkan gadis-gadis. When you read the story of Joseph's promotion, ketika kita mendengar atau membaca tentang promosi Yusuf, many details are the same as the details when Mordecai is promoted. Ya, maka banyak detail itu sama dengan detail ketika Mordekai dipromosikan. He's led through the streets on a horse that only the king has ridden. Mordekai kemudian berjalan-jalan di jalan menunggang kuda yang pernah ditunggangi oleh raja. He has a royal robe and a royal ring. Dia mempunyai jubah bangsawan dan juga ada cincin. And the benefits are not only for the Egyptians but also for the Jews. Dan manfaatnya bukan hanya untuk orang-orang Mesir tetapi juga untuk orang-orang Yahudi. Similarly, the book of Esther ends with the benefits of Mordecai's leadership for the Persians as well as for the Jews. Dan kita melihat bahwa di akhir dari kitab Esther, manfaat daripada kepemimpinan Mordekai itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi tetapi juga bukan hanya untuk orang-orang Persia tetapi juga untuk orang-orang Yahudi. So if you're reading the story of Esther, you might not have seen many hyperlinks. Ya, mungkin ketika kita membaca kisah Esther kita tidak melihat banyak hyperlink. Our Bible doesn't have little blue letters that you can click on. Ya, karena Alkitab kita tidak ada huruf-huruf biru yang kita bisa klik. And maybe if you only saw a few of these, you wouldn't make much of it. Dan mungkin kalau saudara hanya melihat beberapa kaitan ini, saudara tidak terlalu memikirkannya.
But if you read these stories together, Tetapi ketika saudara membaca kisah-kisah ini bersama-sama, very carefully in Hebrew, ya dengan sangat hati-hati di dalam bahasa Ibrani, it seems almost certain that the book of Esther was written with the story of Joseph in mind. maka hampir dipastikan bahwa ketika kitab Esther ditulis, penulis itu memikirkan tentang kisah Yusuf. These are echoes. Ada gemanya, ada gaungnya. Now, you might say, I'm not convinced. Dan saudara mungkin mengatakan, aku tidak diyakinkan. Or you might say, it doesn't matter. Dan saudara mungkin berkata, tapi ini tidak ada hubungannya, tidak menjadi masalah, tidak penting. Tidak penting. Stay with us. Saudara coba lanjutkan dengar. I want to show you why it matters in the whole Bible. Saya mau menunjukkan mengapa ini penting di dalam keseluruhan Alkitab. Next slide. These are echoes or intertextual links with Moses in Esther. Nah, sekarang kita melihat gaung intertekstual dari Musa di dalam Esther. The book of Exodus begins with the Jews or the ancient Hebrews being viewed as a threat to the empire. Kitab Keluaran dimulai dengan orang-orang Yahudi ya yang dianggap sebagai ancaman kepada kerajaan Mesir. This is precisely what Haman says about the Jews in the Persian Empire. Nah, ini persis apa yang Haman katakan tentang orang-orang Yahudi di dalam kerajaan Persia. There's a peculiar people, Ada orang-orang tertentu, and if we let them continue, they're going to be a problem for the whole empire. dan kalau kita membiarkan mereka terus, maka mereka bisa menjadi masalah bagi keseluruhan kerajaan. Well, in the story of Exodus, there's this young, dependent baby who is a Hebrew. Dan di dalam kisah Keluaran ada seorang bayi yang masih muda dan tentu saja tidak mandiri, ya, seorang bayi Yahudi. He's not recognized by people in the court as a Hebrew. Dan dia tidak dikenali oleh orang-orang di istana sebagai seorang Ibrani. And then there's a crisis that becomes a catalyst for his own leadership. Dan kemudian ada krisis yang menjadi katalis dari kepemimpinannya sendiri. He realizes that the Jews are being oppressed in Egypt, Dan dia kemudian menyadari bahwa orang-orang Yahudi itu dianiaya di Mesir. and somehow he becomes the deliverer of the Hebrew people. Dan entah bagaimana akhirnya dia menjadi penyelamat bagi bangsa atau orang-orang Yahudi tersebut. So Hadassah, whose name is hidden with the Persian name Esther, Ya, Hadassah yang nama itu berarti disembunyikan dengan nama Persia Esther. she experiences favor, Dia mendapatkan kasih sayang, but then she understands the threat to her whole people, tetapi dia kemudian menyadari adanya ancaman terhadap bangsanya sendiri. and eventually Dan pada akhirnya she becomes the deliverer of the Jews. dia menjadi penyelamat bagi orang-orang Yahudi. When Moses goes to Pharaoh, there's a specific word for entreating. It's like praying to Pharaoh. Ya, jadi ketika Musa datang menghadap Firaun, ada kata khusus untuk memohon, ya, seakan-akan seperti Musa berdoa kepada Firaun. Let my people go. Biarkan umatku pergi. Esther is going to entreat the king on behalf of her people. Esther kemudian akan memohon kepada raja demi bangsanya. And before that happens, both Moses and Esther are hesitant. Dan sebelum itu terjadi, baik Musa maupun Esther, kedua-duanya ragu-ragu. When they were both confronted with the gravity of the suffering, they still didn't think they were eligible. Ya, ketika mereka seperti diperhadapkan dengan penderitaan yang begitu serius, mereka tetap tidak memikirkan bahwa mereka adalah orang yang tepat. They both experience favor, the same word, favor in the court. Ya, mereka juga mendapatkan favor, perkenanan atau kasih sayang, ya, kata yang sama di dalam Ibraninya dari istana. Esther starts to describe her loyalty. I and my people, she says to the king. Esther kemudian mulai menggambarkan kesetiaannya. Dia mengatakan, hambaku aku dan bangsaku, dia berkata kepada raja. When Moses speaks with God, he says, I and your people, and God wants him to understand that they are his people.
Ya, ketika Musa berbicara kepada Allah, Musa berkata, aku dan bangsamu atau umatmu, dan Allah mau supaya Musa mengerti itu juga adalah umatnya. So both of them are on a leadership journey Sehingga kedua-duanya itu berada di dalam perjalanan kepemimpinan. when God has to push them to understand their solidarity with God's people. Ketika Allah harus mendorong mereka untuk mereka mengerti solidaritas mereka dengan umat Allah. People that you might want to say your people, and God says, no, they're your people. Ya, mungkin kita mau berkata kepada Allah, Allah itu umatmu, dan Allah mau mengatakan, mereka juga adalah umatmu. In both stories, Exodus and Esther, the enemies of the Jews end up fearing the Jews. Ya, di dalam kedua kisah itu, baik Musa maupun Esther, musuh-musuh orang Yahudi akhirnya menjadi takut kepada orang Yahudi. In both stories, the tension will eventually subside. Di dalam kedua kisah itu, ketegangan itu akhirnya akan menurun, And the Jews are exalted. dan orang-orang Yahudi kemudian ditinggikan. Says the same thing in Hebrew about Moses that it says about Mordecai. Jadi di dalam bahasa Ibrani kata yang sama dipakai untuk mengatakan tentang Musa dan Mordekai. He became great. Dia menjadi besar. And then this is very significant. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat signifikan. Both stories culminate with a festival that will be celebrated in perpetuity. Kedua kisah tersebut pada akhirnya menunjuk kepada perayaan yang harus dirayakan terus-menerus. So the book of Exodus is a story that becomes a festival. Kitab Esther adalah kisah yang kemudian menjadi sebuah perayaan. You read the story when you celebrate the festival year after year after year. Ya, kemudian mereka akan membaca kisah Esther tersebut ketika mereka merayakan perayaan Purim tersebut setiap tahunnya. And that's just what happens in Esther. Dan itu yang terjadi di Esther. It's just what Jews do every year. They read the story of Esther and then they celebrate the feast. Di Keluaran ya, mereka harus kemudian membaca apa yang terjadi. Begitupun juga di Esther, ketika mereka merayakan perayaan itu tahun demi tahun, mereka harus membaca kitab Esther. And part of what they celebrate in the ceremony is the victory over their enemies, the battle victory over their enemies. Dan bagian yang mereka rayakan di dalam perayaan mereka adalah kemenangan atas musuh mereka. So, do you think that these are all coincidental? Apakah saudara berpikir bahwa semua itu hanya kebetulan saja? Maybe you could argue with one or two and say, I don't know, but if you line them all up, doesn't it look like the book of Esther was written not only with Joseph in mind, but also with Moses in mind? Saudara, kalau kita cuma melihat beberapa, mungkin kita mengatakan, oke, itu kebetulan. Tetapi kalau kita sudah mendaftarkan semuanya, maka saya rasa kita bisa yakin bahwa ketika penulis Esther menuliskan bukunya, dia tidak hanya memikirkan tentang Yusuf, tetapi juga Musa. Maybe some of you don't agree yet. Ya, mungkin masih ada saudara yang tidak setuju. And maybe some of you don't know why it matters yet. Dan mungkin juga ada saudara yang tidak melihat kepentingannya. I haven't told you. Ya, saya belum memberitahukan kepada saudara. What about the stories of David and Saul? Bagaimana kisah tentang Daud dan Saul? Oh, and let me say something before I leave the story of Moses. Ya, jadi saya mau mengatakan sesuatu lagi sebelum saya meninggalkan kisah tentang Musa. When the Jews were in Persia, ketika orang-orang Yahudi berada di Persia, they were their fate was determined almost by Haman. Ya, jadi boleh dikatakan nasib mereka itu ditentukan oleh Haman. And it says the reason why it's called Purim. Dan alasan kenapa perayaan itu disebut Purim. It's like dice. Itu seperti dice itu yang dadu, ya, seperti dadu. And the dice were thrown during the month of Nisan. Ya, dan dadu itu dilempar pada bulan Nisan. In other words, a really careful, close reading of Esther, and you realize something. Dan dengan demikian ketika kita kemudian membaca secara hati-hati kitab Esther dan kita kemudian menyadari sesuatu.
The Jews were facing possible annihilation in the very same month that they faced annihilation with the Exodus. Orang-orang Yahudi hampir mengalami pemudahan pada bulan yang sama ya di dalam kitab Ester dan juga pada waktu mereka di Keluaran. Now let's look at David. Ya, sekarang kita melihat pada Daud and Saul. Dan Saul. Okay, when you read about Saul, you find out that in his genealogy is someone named Kish. Kalau kita membaca silsilah mengenai Saul, maka kita menemukan bahwa di dalam daftar nenek moyangnya ada seorang yang bernama Kish. Saul is the son of Kish. Ya, Saul adalah anak dari Kish. He's a Benjaminite. Dan dia adalah seorang Benyamin. Mordecai is a Benjaminite who is called the son of Kish. Juga adalah seorang Benyamin yang disebut sebagai anak Kish. Centuries have gone by, but the Jews keep track of their lineage. Ya, ratusan tahun sudah berlalu, tetapi orang-orang Yahudi terus menelusuri silsilah mereka. And when you're introduced to Mordecai, you hear an echo of Saul. Dan ketika kita melihat bagaimana Mordekai diperkenalkan, kita melihat gaungnya di dalam Saul. But there's more. Tetapi ada lebih lagi. In the story of Saul, he commits two sins that will end his monarchy. Di dalam kisah Saul, dia melakukan dua dosa yang akan mengakhiri dinastinya. One of them, I hope you can remember two occasions. Ya, dan saya harap saudara bisa mengingat dua peristiwa tersebut. One of them is that he didn't wait for Samuel before he offered a sacrifice. Yang satu adalah dia tidak menunggu Samuel sebelum dia mempersembahkan korban. And another one was that he didn't destroy all the Amalekites. Dan yang satu lagi adalah dia tidak membasmi semua orang Amalek. He left alive King Agag. Dia membiarkan Raja Agag hidup. And some sheep and goats that he could use for sacrifice. Dan juga kambing-kambing domba yang gemuk-gemuk yang dapat dia pakai untuk persembahan. Slide ahead to the Persian Empire. Kalau kita sekarang datang pada kerajaan Persia, Mordecai is called the son of Kish. Mordekai disebut sebagai anak Kish. And Haman is called the Agagite. Dan Haman disebut orang Agag. Agag. Ya, Agag. So you would normally call these people the Amalekites, but you use the name of the king from the earlier story and say he's an Agagite. Ya, biasanya mereka akan disebut orang Amalek, tetapi dengan sengaja Haman bukannya disebut orang Amalek, tetapi orang Agag, dan Agag adalah nama raja yang muncul pada peristiwa Saul. So in the story of Saul, he left some of the Amalekites alive when God said to completely exterminate them. Jadi di dalam kisah Saul membiarkan beberapa orang Amalek tetap hidup, padahal Allah mengatakan harus memusnahkan mereka semua. Now one of the descendants of Agag wants to exterminate the Jews. Dan sekarang salah satu keturunan Agag mau membasmi semua orang Yahudi. Interestingly, that Saul will die at the hands of an Amalekite. Menarik bahwa Saul akan mati di tangan seorang Amalek. In other words, there's a punishment that fits the crime. Berarti ada hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Saul is losing on Mount Gilboa. He's losing to the Philistines. Saul di dalam peperangan dengan Filistin di Gunung Gilboa. God's blessing has departed from him. Berkat Allah sudah menjauh dari dia. But he wants to keep fighting with his son Jonathan. Tetapi dia tetap mau bertempur bersama-sama dengan putranya Yonatan. And after he's wounded, he wants to commit suicide. Dan setelah dia terluka, dia mau bunuh diri. So he falls on his own sword. Jadi dia menjatuhkan diri kepada pedangnya, pedangnya sendiri. But he doesn't succeed in his suicide. Tetapi dia tidak berhasil di dalam bunuh dirinya. And who comes from the Philistine army to finish him off? Dan siapa yang datang dari tentara Filistin untuk membunuh dia? An Amalekite. Seorang Amalek. The Amalekite runs to David and says,
I'm proud of the fact that I just killed your enemy. Seorang Amalek datang kepada Daud dan berkata, aku bangga bahwa aku telah membunuh musuhmu. And David puts an end to his life. Ya, tetapi Daud kemudian membunuh orang Amalek tersebut. Here's one other phrase from the two stories. Dan kemudian ada ungkapan lagi dari kedua kisah ini. God says to Saul that kingship will be given to another better than you. Allah berkata kepada Saul bahwa kerajaan akan diberikan kepada seseorang yang lebih baik daripadamu. If you read these two stories closely, you'll hear an echo. Kalau kita membaca kedua kisah ini, maka kita bisa melihat atau gema atau gaungnya. After Vashti's insurrection, ya sesudah tanda kutip pemberontakan Ratu Wasti, we're told that queenship will be given to another woman better than her. Kita mendengar bahwa kedudukan ratu akan diberikan kepada seseorang yang lebih baik. So is this coincidence? Apakah ini kebetulan? What do you think? Apa yang saudara pikirkan? Why would these stories be written in similar ways? Mengapa kisah-kisah ini sengaja dituliskan dengan cara-cara yang sama atau mirip? Is it just a literary genre? Apakah ini hanya genre sastra? If it were, then why would you need so many phrases to be identical? Kalau demikian, kenapa kita membutuhkan begitu banyak frasa atau ungkapan yang sama? If you go to the next slide, you'll see some of the similarities across these stories. Dan kita melihat lagi banyaknya kemiripan di dalam kisah-kisah ini. I didn't even mention Nehemiah or Daniel. Saya bahkan belum menyebutkan Nehemia atau Daniel. There are Jews that are in a foreign or an alien court. Ada orang Yahudi di istana bangsa asing atau yang tidak bersahabat. Sometimes they have to take a foreign identity in that court. Bahkan kadang-kadang mereka harus mengambil identitas asing di dalam istana tersebut. Joseph marries an Egyptian woman and they have children and they all have Egyptian names. Ya, Yusuf menikah dengan seorang perempuan Mesir, mereka mempunyai anak dan anak-anak itu diberikan dalam nama Mesir. Daniel and his 3 friends, they all have Babylonian names. Ya, Daniel dan 3 temannya diberikan nama-nama Babilonia. Mordecai and Esther. Mordekai dan Esther. Mordecai is named after the god Marduk. Mordekai itu dinamakan seturut dengan nama Allah Marduk. Esther is named after the goddess Ishtar. Esther mungkin diberi nama dari Allah perempuan Ishtar. They have a secret identity. Mereka mempunyai identitas rahasia. And in every case there's a threat. Dan di dalam setiap kasus ini ada ancaman. It's not just a crisis, it's a threat to their existence. Bukan hanya krisis, tetapi ancaman terhadap keberadaan mereka. And in every case, it's not only the people that are threatened, but the reputation of their God. Dan di dalam kasus-kasus itu bukan hanya umat yang diancam, tetapi juga reputasi dari Allah mereka. And in every case, those Jews that have been secret become useful for God to deliver His people. Dan di dalam setiap kasus orang-orang yang boleh dikatakan dalam rahasia ini kemudian menjadi orang-orang yang berguna untuk Allah. They become surprising deliverers. Ya, mereka menjadi penyelamat yang mengherankan. And God develops in them a loyalty and a unity with His people. Dan Allah mengembangkan loyalitas dan juga kesatuan dengan umat mereka. Okay, so let's look at plot 2. Okay, I'm going to introduce plot 2. Sekarang jadi tadi yang adalah plot 1. Sekarang kita akan melihat plot kedua. So go ahead and show plot 2. Okay, so there's something here going on specifically with Jews that are in the foreign court where God redeems His people through them. Jadi ada sesuatu yang terjadi dengan orang-orang Yahudi di istana orang asing dan rencana Allah untuk menyelamatkan mereka. And when you read those stories in the Bible, you can predict what's happening. Dan ketika kita membaca kisah-kisah tersebut di dalam Alkitab, kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi. They're distinct people. Mereka adalah orang-orang yang khusus. But you're being introduced to them in ways that are predictable. Tetapi mereka adalah orang-orang berbeda, tetapi kita akan diperkenalkan kepada mereka dengan cara-cara yang mirip. In fact,
when people say Esther is a very different book because it doesn't mention God, Dan bahkan ketika orang berkata bahwa kitab Esther itu sangat berbeda karena tidak mencantumkan nama Allah, you can easily say that a Jewish reader, maka kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa seorang pembaca Yahudi, an ancient Jew hearing the story, seorang Yahudi kuno ketika mendengarkan kisah tersebut, would say all the way through, I've heard this before. ya akan mengatakan, oh sepanjang Alkitab aku sudah pernah mendengarnya. And all of these stories about God's deliverance, Dan sebuah kisah mengenai penyelamatan yang Allah lakukan. that God always has a hero in the foreign court who will eventually deliver his people. Bahwa Allah selalu mempunyai seorang pahlawan di istana orang asing yang pada akhirnya akan menyelamatkan umatnya. Now, let's look at plot 2. I'll introduce you to 2 plots that almost all of the stories in the Bible fit into. Ya, saya memperkenalkan saudara kepada 2 plot yang boleh dikatakan semua kisah di dalam Alkitab itu memakai plot yang mirip, dan kita akan melihat plot yang kedua. So now this is bigger than Jews in foreign courts. Sehingga ini merupakan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar orang Yahudi di istana orang asing. This is a pattern that runs through the whole Bible. Ini adalah pola yang bisa kita telusuri ada di sepanjang Alkitab. Somebody experiences favor. Seseorang diperkenan Allah. Esther, she experiences favor in the court. Ya, Esther mengalami kasih sayang diperkenan oleh orang-orang di dalam istana. David's a shepherd boy, and all of a sudden Samuel says, you're going to be the next king. Daud tadinya adalah seorang gembala dan mendadak Samuel mengatakan kau akan menjadi raja berikutnya. God calls Abram and promises him blessing. Allah memanggil Abram dan menjanjikan berkat. Think about how many people in the Bible experience grace. Perhatikan berapa banyak orang dalam Alkitab yang menerima atau mengalami anugerah. And then things start to unravel. Tetapi kemudian kejadian mulai dibukakan. Everything was going fine for Esther until Haman had an edict that put her people at risk. Semuanya baik untuk Esther sampai Haman mengeluarkan surat undang-undangnya yang akan membinasakan orang Yahudi. And now she goes into fasting. Dan sekarang dia harus berpuasa. She has one banquet, then another banquet. Dia mengadakan perjamuan, kemudian perjamuan yang lain. What's going to happen? Apa yang akan terjadi? David's called to be king, and then what happens? Daud dipanggil untuk menjadi raja, tapi apa yang terjadi? Saul goes after him. Ya, Saul mengejar dia. Nehemiah has favor in the Persian court. Nehemia diperkenan oleh raja di istana. The king gives him treasury funds to go rebuild the temple. Ya, raja kemudian memberikan dia dana untuk kemudian boleh membangun Yerusalem. And then he faces opposition. Ya, tetapi kemudian dia menjumpai pertentangan atau permusuhan. So think of this as a movement that goes from initial favor to a crisis to a descent. Ya, jadi kita melihat ini adalah seseorang yang awalnya diperkenan tetapi kemudian ada krisis dan kita melihat mereka merosot. To a feeling of abandonment. Di mana mereka merasa ditinggalkan. This happens to Joseph. Dan itu terjadi pada Yusuf. He has the dream and he has his father's favor. Ya, Yusuf diberikan mimpi dan dia disayang, diperkenan oleh ayahnya. And then his brothers literally put him in a pit. Dan secara harafiah saudara-saudaranya memasukkan dia ke dalam selokan. And then he's in Potiphar's house and Potiphar trusts him with everything. Dan kemudian dia ada di rumah Potifar dan Potifar mempercayakan segala sesuatu kepada Yusuf. And then he's accused by Potiphar's wife and he ends up in jail. Tetapi dia kemudian dituduh oleh istri Potifar dan dia berakhir di penjara. And then eventually he will become the premier of Egypt. Dan akhirnya dia akan menjadi Perdana Menteri Mesir. So when you study the stories in the Bible like this, you notice something. Jadi ketika kita mempelajari kisah-kisah di dalam Alkitab seperti ini, kita kemudian memperhatikan sesuatu. By the end of the story, the person who's focused on is vindicated. Pada akhirnya tokoh utama itu dibenarkan. If they started with a little favor here, after they go down,
they have more favor here. Jadi kalau tadi di awal kisah mereka mendapatkan perkenanan, tetapi perkenanan yang kecil, tetapi setelah krisis mereka kemudian mendapatkan perkenanan yang jauh lebih besar. Mordecai was one of the nobles in the court. Mordekai itu adalah seorang pemuka di istana. And then Haman trying to build gallows to kill him. Tetapi Haman kemudian mencoba memberikan atau membuat tiang sula untuk menyulahkan dia. At the end of the story, Mordecai is higher than he ever was before. Dan pada akhir kisah Mordekai itu jauh lebih tinggi daripada jabatan dia sebelumnya. This is a pattern in stories throughout the Bible. Dan ini adalah pola di dalam kisah di dalam Alkitab. In fact, the Psalms of Lament capture this journey. Ya, bahkan kalau kita melihat bahwa Mazmur-Mazmur ratapan bisa menangkap kisah-kisah ini, alur kisah-kisah ini. Most of the Psalms of Lament start with a statement about God's favor. Ya, kebanyakan Mazmur-Mazmur ratapan memulai dengan pernyataan tentang perkenanan Allah. I'm your child, you called me. Aku adalah anakmu, engkau memanggilku. You are faithful to me. Engkau setia kepadaku. But where are you now? Tetapi di mana engkau sekarang? The dogs are after me. Ya, anjing-anjing mengejarku. The enemies are after me. Musuh-musuh mengejarku. And there are not only individual laments, but community laments. Dan bukan hanya ada ratapan secara individu, tetapi ada ratapan komunitas. We're your people. Kami adalah umatmu. You promised blessing. Engkau menjanjikan berkat. But now we don't experience it. Tetapi sekarang kami tidak mengalaminya. Is there any hope for us anymore? Apakah masih ada harapan bagi kami? And the Psalms of Lament all end by a vision of reversal. Dan semua Mazmur ratapan berakhir dengan visi tentang pembalikan. And the vision of reversal always imagines that the people who planned evil for us will experience it themselves. Dan visi pembalikan itu selalu membayangkan bahwa orang-orang yang merencanakan kejahatan kepada mereka akhirnya akan tertimpa kejahatan itu sendiri. It's inevitable. Itu merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Saul threw a spear at David. Saul menombak Daud. While David had to run, ketika Daud harus melarikan diri, eventually Saul would die with that same spear. Tetapi pada akhirnya Saul akan mati dengan tombak itu sendiri. Mordecai's building this big gallows for Mordecai. Haman's building it for Mordecai. Haman kemudian mendirikan tiang sula untuk Mordekai. And Haman's going to die on that. Dan Haman kemudian yang mati di sula itu. This is something that the Proverbs talk about. Dan ini adalah apa yang dikatakan di dalam Amsal. If you dig a pit for someone else, you'll fall into it. Kalau kamu sebenarnya menggali selokan untuk orang lain, kamu yang akan jatuh di dalamnya. This is something that the law talks about. Ini adalah sesuatu yang hukum katakan. If you steal one of your neighbor's sheep, then you need to give your sheep back. Kalau kamu mencuri seekor domba tetanggamu, maka kamu yang kemudian harus memberikan dia seekor domba. And sometimes more. Dan kadang-kadang lebih. Okay, now I'm going to take you back to a different plot. Dan sekarang saya mau membawa saudara kepada plot yang berbeda. Okay, and I'm going to show you how these converge. Dan saya mau melihat bagaimana kedua plot itu nanti menyatu in the gospel. Di dalam Injil. Okay, the Bible begins with favor. Ya, Alkitab memulai dengan perkenanan. Adam and Eve are enjoying a garden that they didn't deserve. Adam dan Hawa menikmati kehidupan di Taman Eden yang seharusnya tidak layak mereka terima. And then there's a threat. Ya, kemudian ada ancaman. It's a threat not like the one in plot number 2. Dan itu adalah ancaman yang berbeda dengan yang di plot kedua. In plot number 2, you're under attack because God's enemies are attacking you. Di dalam plot kedua, kamu diserang karena musuh Allah menyerang kamu. And you're innocent. Dan kamu tidak bersalah. But in plot number 1, you create the problem by your transgression. Tetapi di plot yang pertama, kamu menciptakan masalah dengan kesalahanmu sendiri. And so you go into a state of abandonment because you deserve it. Jadi kamu kemudian berada di dalam status atau keadaan pengabaian karena kamu layak mendapatkannya.
And then there's going to be a reversal in this story too. Tetapi kemudian juga ada pembalikan di dalam kisah ini. God reaches out to Adam and Eve and provides them a means to reverse. Dan Allah menjangkau Adam dan Hawa dan memberikan sarana untuk bisa adanya pembalikan. They get to return back to a state of grace. Ya, mereka bisa kembali berada di dalam status anugerah. And there are lots of stories like that in the Bible. Dan banyak sekali kisah-kisah seperti itu di dalam Alkitab. Israel was called to be a chosen people with lots of blessing. Israel dipanggil untuk menjadi umat pilihan dengan begitu banyak berkat. When they sinned in the wilderness, God said, "You'll spend 40 years before I bring you back again to the position you are now." Ketika mereka berdosa di padang gurun, Tuhan berkata bahwa akan memakan waktu 40 tahun sebelum aku memanggil kamu kembali di dalam berkat. When they lived in the promised land, their sin eventually meant that they would go into exile. Dan ketika mereka tinggal di tanah perjanjian tetapi mereka berdosa, itu berarti pada akhirnya mereka akan hidup di dalam pembuangan. And then God promised return. Tetapi kemudian Allah menjanjikan mereka bisa kembali. You could watch all the stories in the Bible, Saudara bisa memperhatikan semua kisah di dalam Alkitab, and most of them follow one of these two lines. dan kebanyakan mengikuti plot 1 atau plot 2. Either people are given some grace by God and they rebel, and He, in His good mercy, returns them. Apakah orang itu sebenarnya diberikan anugerah tetapi mereka memberontak, tetapi Allah kemudian kembali akan memberikan anugerah dan mengembalikan mereka. Or God provides special grace for people, and then for no reason or no fault of their own, they're attacked. Atau Allah memberikan anugerah kepada orang-orang tertentu dan bukan karena kesalahan mereka, mereka diserang. And in that case, by God's providence, He will create a reversal. Dan di dalam kasus seperti itu, di dalam anugerah Allah, Allah akan menciptakan kebalikannya. And take people to a higher place than they were at the beginning. Dan kemudian membawa orang-orang itu ke tempat yang lebih tinggi daripada mereka pada awalnya. So how does this relate to the gospel? Jadi bagaimana ini berkaitan dengan Injil? Plot number 2 is like a lament. Ya, plot kedua itu seperti ratapan. Israel was trained to recognize how God was at work even when they suffered innocently. Israel itu dilatih untuk menyadari bahwa Allah bekerja di dalam kehidupan mereka kalaupun mereka menderita bukan karena kesalahan mereka. And they could expect that God would eventually shame their enemies and exalt them. Dan mereka bisa mengharapkan bahwa pada akhirnya Allah akan memalukan musuh mereka dan meninggikan mereka. Meanwhile, the story of plot 1 is also in the liturgy. Tetapi pada saat yang sama, kisah dari plot 1 itu juga berada di dalam liturgi. Every time anybody sinned, there was an opportunity to return back to grace. Ya, setiap kali seseorang berdosa selalu ada kesempatan untuk kembali kepada anugerah. Miriam criticizes Moses and she becomes leprous. Ya, Miriam mengkritik Musa dan dia mendapatkan kusta. She has 7 days of uncleanness and then she's reintegrated. Ya, dia kemudian berada di dalam ketidaktahiran selama 7 hari, tetapi kemudian dia dikembalikan. So think about how these two stories all converge in the gospel. Ya, dan pikirkan bagaimana kedua plot tersebut, kedua kisah tersebut bersatu di dalam Injil. Jesus bore our sin like a sin offering. Ya, Yesus menanggung dosa kita seperti korban penghapus dosa. All of those stories represent all of the occasions in our lives when we sin and we suffer for what we need to before we can return. Dan sebuah kisah itu sebenarnya mewakili kehidupan kita. Setiap kali kita berdosa, kita akan menderita sebelum nanti kita dikembalikan. We are alienated from God because we deserve it. Kita diasingkan dari Allah karena kita layak mendapatkannya. And what Jesus does is he takes that journey as a sinless one. Yang Yesus lakukan adalah Yesus mengambil perjalanan itu tetapi sebagai orang yang tidak berdosa. And he carries us back into a state of grace. Dan Yesus membawa kita kembali kepada
dalam keadaan atau status anugerah, which we could not have earned on our own. di mana kita tidak mungkin bisa mendapatkannya dari usaha kita sendiri. But there's something else in the story of Esther that's about plot 2. Tetapi ada sesuatu yang lain di dalam kitab Esther mengenai plot 2. Jesus is the one who suffers innocently at the hands of his enemies. Yesus adalah yang menderita secara tidak bersalah di tangan musuhnya. And his enemies must suffer the fate that they have tried to inflict on him. Dan musuh-musuhnya harus mengalami penderitaan yang dicobakan untuk diberikan kepada Yesus. When the devil tries to put an end to Jesus' ministry on the cross, Ketika si iblis mencoba mengakhiri pelayanan Yesus di kayu salib, the cross was his best weapon to destroy God's favored one. ya maka salib itu merupakan alatnya yang paling baik di tangannya untuk menghancurkan orang yang diperkenan Allah ini. And God uses the cross to defeat the devil and death itself. Dan Allah memakai salib untuk menghancurkan atau mengalahkan si iblis dan kematian itu sendiri. And that reversal will lead to two things. Dan pembalikan itu akan membawa kepada dua hal. Just like in the story of Esther. Sama seperti di dalam kitab Esther. Everyone who wanted to destroy God's people will now be destroyed themselves. Semua orang yang berusaha untuk menghancurkan umat Allah pada akhirnya akan dihancurkan sendiri. And Jesus will be exalted to the highest place. Dan Yesus akan ditinggikan kepada tempat yang tertinggi. So when you think about the gospel being the fulfillment of the whole Bible, Dan kalau kita memikirkan Injil sebagai penggenapan dari keseluruhan Alkitab, it's not just predictions and prophecies. bukan hanya soal prediksi dan nubuat, It's actually something in the fabric of all of the stories in the Bible. tetapi ini sebenarnya ada di dalam semua kisah di dalam Alkitab. It's something in the fabric of the offerings and the psalms of lament. Dan ini semua juga ada di dalam setiap persembahan korban dan juga mazmur ratapan. That was programming Israel to expect their deliverance. Di mana ada program di mana Israel seharusnya mengharapkan keselamatan atau penyelamatan mereka. To have Jesus actually take our place in cycle 1. Dan kita memiliki Yesus yang mengambil tempat kita di dalam siklus pertama. And like in the story of Esther, to lead us to a higher place where he's worshipped above all. Dan seperti di dalam kisah Esther, dia membawa kita kepada tempat yang tinggi di mana Yesus kemudian disembah lebih tinggi dari siapapun. Some people read the story of Esther and they say, why all the bloodshed? Ya, dan kadang-kadang orang membaca kitab Esther dan bertanya mengapa harus banyak penumpahan darah. Was Esther just being vengeful? Apakah Esther mempunyai jiwa pendendam? Why did all of Haman's sons have to die? Kenapa semua anak Haman harus dimatikan? Why did all the enemies of the Jews have to die? Kenapa semua musuh orang Yahudi harus mati? Because everything that was designed to put an end to the Jews became the tool that was used to put an end to the enemies. Karena semua sarana yang dipakai untuk memusnahkan orang Yahudi akan menjadi sarana untuk memusnahkan semua musuh tersebut. When you read the book of Revelation, you'll see how all these stories end. Dan ketika kita membaca kitab Wahyu, kita melihat bagaimana kisah-kisah itu berakhir. The exaltation of Jesus, Peninggian Yesus, the vindication of all those who suffered, pembenaran semua orang yang menderita, all those who suffered innocently, semua orang yang menderita tanpa salah, all those who were faithful even though they were persecuted, orang-orang yang setia walaupun mereka dianiaya, and the necessary destruction of the devil and all of the evil spirits that have been the enemies all along. Dan pentingnya kehancuran daripada iblis dan semua roh-roh jahat yang bersama-sama dengan dia. So when you read the story of Esther, Jadi ketika kita membaca kisah you're Esther, reading a great story about a person. ya kita membaca sebuah kisah yang agung mengenai seseorang, sebuah tokoh. Esther has a lot to say to you. Esther mempunyai banyak hal yang bisa diajarkan kepada kita. She's a very wise consultant. Dia adalah seorang konsultan yang sangat bijaksana. She's been through a lot.
Dia sudah mengalami banyak hal. She has a great resume. Dia mempunyai resume yang yang hebat. And God has inspired the story of Esther so that all of us can learn from her. Dan Allah sudah menginspirasikan kisah Esther sehingga semua orang bisa belajar dari kisah tersebut. But the book of Esther is much more. Tetapi kitab Esther itu lebih lagi banyak, lebih mendalam lagi. The book of Esther fits in the Bible Kitab Esther cocok di dalam alur Alkitab. because it captures what the whole Bible is about. Karena kitab Esther juga menangkap keseluruhan inti daripada Alkitab. So I want to encourage you when you read the Bible Jadi saya mau mendorong saudara ketika saudara membaca Alkitab to assume something. untuk mengasumsikan sesuatu. Assume that the Bible is full of blue letters that you can click on. Ya, mengasumsikan bahwa Alkitab penuh dengan huruf-huruf biru yang saudara bisa klik. Look up the cross references. Ya, coba klik kata salib dan lihat semua referensinya. If you hear an echo, maybe there's a good reason. Kalau saudara mendengarkan adanya gaungan, mungkin ada alasan yang baik. Yes, there's 66 books, Ya, betul ada 66 kitab, but there's one very well crafted, divinely published story. tetapi ada satu kisah yang begitu dirancangkan dengan sangat baik yang diterbitkan oleh Allah sendiri. Speaking of well crafted published books, Ya, berbicara tentang buku yang dirancang dengan baik yang diterbitkan. Our Daily Bread has a lot of resources downstairs. Ya, Our Daily Bread mempunyai banyak sekali buku-buku di bawah. So you will have a lot to see down there, 25 years of experience creating resources that are helpful for believers. Ya, jadi saudara bisa menemukan banyak-banyak buku selama 20 tahun ini sudah dirancang dan diterbitkan dengan sangat kreatif. We'll close our time in prayer. Kita akan tutup dalam doa. Our great God, Allah kami yang besar, we thank you for being the author of Scripture kami bersyukur bahwa Engkau adalah penulis dari Alkitab and for being the author of our lives. dan juga menjadi penulis di dalam kehidupan kami. We pray that we'll recognize in our lives Kami berdoa bahwa kami akan menyadari di dalam kehidupan kami the tapestry that you're weaving, lukisan yang sedang Engkau atau lukisan yang Engkau sedang gambarkan. give us encouragement and hope, Berikan kami penghiburan dan pengharapan, knowing that you've always been faithful mengetahui bahwa Engkau selalu setia and that your story always ends well. dan bahwa kisah-Mu selalu berakhir dengan baik. In Christ's name, amen. Di dalam Kristus kami berdoa, amin.